Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelum bendera bulan sabit Kekaisaran Ottoman berkibar selama berabad-abad, tanah-tanah yang kini menjadi jantung Turki modern adalah merupakan sebuah persimpangan peradaban. Wilayah ini telah lama dibentuk oleh interaksi, konflik, dan pertukaran budaya antara kekuatan-kekuatan besar, Kekaisaran Romawi di barat, Kekaisaran Persia di timur, serta gelombang pengaruh kekhalifahan Islam yang memang tidak kalah dahsyat. Nah, selama berabad-abad, sebagian besar wilayah yang kelak menjadi inti Kekaisaran Ottoman berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi di barat, bagian timurnya yang kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium terus berjaya dengan ibu kotanya yang tidak tertandingi, yaitu Konstantinopel. Bizantium adalah benteng Kristen Ortodoks, pewaris langsung tradisi Romawi di timur dengan budaya Helenistik yang kental. Nah, di sisi lain, di timur itu ada Kekaisaran Persia melalui dinasti-dinasti seperti Achaemenida, Parthia, dan khususnya Sasania telah menjadi adidaya yang tak kalah hebatnya. Mereka menguasai wilayah mulai dari Mesopotamia hingga Asia Tengah. Perbatasan di Anatolia dan Mesopotamia sering menjadi medan pertempuran sengit antara Bizantium dan juga Persia, memperebutkan kendali atas jalur perdagangan dan wilayah strategis. Oleh karena itu, Anatolia ini bisa dikatakan merupakan tanah yang penuh dengan sejarah, tempat di mana pengaruh Romawi dan juga Bizantium di barat bertemu dengan warisan Persia yang kuno dari timur. Sebuah persimpangan budaya, agama, dan kekuasaan yang terus bergolak. Namun pada abad ke-7 muncul kekuatan baru yang mengubah peta dunia secara drastis. Kekhalifahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifahan dengan cepat meluas di bawah dinasti Umayyah, menaklukkan Persia, Sasania, dan sebagian besar provinsi timur Bizantium, termasuk Suriah dan Mesir. Nah, mereka coba menaklukkan Konstantinopel berkali-kali meskipun prosesnya gagal. Nah, ketika dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah pada abad ke-8, kekhalifahan Abbasiyah menandai puncak keemasan Islam dalam ilmu pengetahuan, seni, juga filsafat. Anatolia adalah mozaik yang kompleks di mana tradisi Romawi Bizantium bertemu dengan warisan Persia dan semuanya kini berinteraksi dengan pengaruh kuat dunia Islam yang telah berkembang pesat di sekelilingnya. Pada abad ke-11, gelombang besar suku Oghuz Turki yang menganut Islam Sunni mulai bermigrasi dari Asia Tengah. Mereka adalah pejuang yang tangguh, membawa budaya serta bahasa mereka sendiri yang semakin memperkaya keragaman Anatolia. Nah, titik baliknya yang paling signifikan adalah pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Nah, dalam pertempuran penting ini, pasukan Saljuk Turki berhasil menaklukkan Kekaisaran Bizantium. Di bawah pemimpinan Alp Arslan ini, pasukan Saljuk berhasil meraih kemenangan yang gemilang, mengalahkan Kekaisaran Bizantium. Nah, kemenangan ini membuka gerbang Anatolia bagi migrasi Turki yang semakin besar lagi, secara drastis melemahkan kendali Bizantium dan pada akhirnya mengarah pada pembentukan Kesultanan Saljuk Rum di sebagian besar wilayah tersebut.
Namun dinasti Saljuk Rum ini tidak bertahan selamanya. Invasi Mongol pada abad ke-13 memberikan pukulan yang sangat telak, menyebabkan kesultanan itu terpecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan kecil, yaitu istilahnya beylik. Setiap beylik dipimpin oleh seorang bey atau pemimpin lokal. Di antara beylik-beylik kecil itu, sebuah kelompok muncul di barat laut Anatolia, tepat di perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium yang semakin melemah. Kelompok ini dipimpin oleh seorang kepala suku karismatik bernama Osman I dan dikenal sebagai Ottoman. Nah, dengan semangat Ghazi, para pejuang suci yang bersemangat menyebarkan Islam dan memanfaatkan kelemahan Bizantium, Ottoman mulai memperluas wilayah mereka. Bisa dibilang mereka adalah pragmatis yang cerdas, mengasimilasi elemen-elemen budaya dan administratif dari Bizantium yang mereka taklukkan, tradisi militer dan organisasi dari Saljuk, serta prinsip-prinsip Islam yang berakar dari warisan kekhalifahan. Dalam beberapa generasi, Ottoman tumbuh dari beylik kecil menjadi kekuatan dominan di Anatolia dan juga Balkan. Mereka mengembangkan militer yang luar biasa, termasuk pasukan elit Janissary, dan sistem pemerintahan yang sangat terorganisir, mengambil pelajaran dari kekaisaran pendahulunya. Puncak kebangkitan ini terjadi pada tahun 1453 ketika Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang perkasa. Peristiwa monumental ini bukan hanya menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi di timur yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, tetapi juga secara simbolis menegaskan berdirinya Kekaisaran Ottoman sebagai adidaya baru di dunia. Nah, pada puncaknya Kekaisaran Ottoman ini menguasai wilayah yang dulunya adalah jantung Romawi dan Bizantium, sebagian besar Timur Tengah yang pernah menjadi bagian Persia dan kekhalifahan, serta sebagian besar Afrika Utara. Mereka mengambil alih peran sebagai pelindung dunia Islam setelah kemunduran kekhalifahan Abbasiyah, bahkan mengklaim gelar khalifah. Mereka menjadi kekuatan yang sangat tangguh menghadapi rival-rival seperti Kekaisaran Persia Safawi di timur dan kekuatan-kekuatan Eropa di barat. Kekaisaran Ottoman bangkit dan bertahan selama 6 abad. Mereka bukan hanya penerus, tetapi juga pembaharu, menciptakan identitasnya sendiri yang unik, memadukan tradisi timur dan barat. Warisan mereka yang terlihat dalam arsitektur seni, hukum, struktur sosial, dan tata kelola masih terasa hingga hari ini di berbagai belahan dunia. Kisah Ottoman adalah bukti abadi bagaimana sejarah dan peradaban saling berjalin, membentuk masa lalu dan terus membentuk masa kini kita. Dan dari tengah dunia Islam datang kekuatan spiritual dan hukum. Kekhalifahan Rashidin, Umayyah, hingga Abbasiyah mewariskan tatanan syariat, struktur kekhalifahan, dan visi kepemimpinan umat. Ottoman menjadikannya ruh dalam sistem mereka, menjunjung syariat, membela umat, dan akhirnya menyandang gelar khalifah.